Ngoceh, ngobrol cerdas, bincang asik, menginspirasi. Yes, hai Sohib, apa kabar? Balik lagi di Ngoceh. Dan sekarang ini udah episode 14 Ngoceh ini, balik lagi sama saya Tengku Adrian yang bakalan nemenin Sohib-Sohib sekalian di Ngoceh episode kali ini. Yes, masih di masa pandemi ya, Sohib-Sohib sekalian ya. Jangan lupa untuk terus tetap terapin 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, biar nggak berlama-lama, kita langsung aja ke topik kita. Hari ini, peduli penyebaran AIDS. Ngoceh, ngobrol cerdas, bincang asik, menginspirasi. Nah, sohib-sohib sekalian, balik lagi nih di Ngoceh episode 16. Mungkin saya mau menjelaskan sedikit lagi ya, mungkin sohib-sohib sekalian yang baru join, baru bergabung dengan Indonesia Baik di Ngoceh episode kali ini. Ngoceh itu apa gitu ya? Nah, sebenarnya Ngoceh ini adalah singkatan dari ngobrol cerdas, yang tujuannya adalah memotivasi dan menginspirasi. Kalau misalnya bisa dibilang ya, program ini merupakan sebuah talk show dengan mengundang tokoh-tokoh inspiratif Indonesia. Gokil, tokoh-tokoh loh itu. Nah, tema Ngoceh episode 16 ini adalah peduli penyebaran AIDS. Sebelumnya, Ngoceh ini adalah kolaborasi antara Indonesia Baik dengan Kelas Bersama. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Kelas Bersama apa, Kelas Bersama itu merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang. Gokil. Sebentar. Oke. Nah, sohib-sohib sekalian, sedikit informasi nih. Sohib-sohib sekalian bisa tonton Ngoceh ini melalui IGTV Indonesia Baik.id, di YouTube Indonesia Baik ID juga bisa ditonton juga, di Facebook Indonesia Baik.id bisa ditonton juga, di YouTube Kelas Bersama dan Facebook Kelas Bersama setiap hari Rabu pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, oke, kita masuk aja langsung ke topik ya. Nah, sedikit fakta nih tentang penyebaran AIDS. Nah, kalau misalnya bisa dibilang penyebaran AIDS itu berlangsung dengan cepat dan sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan AIDS, dan penyakit ini belum bisa dicegah dengan vaksin. Banyak orang pengidap penyakit AIDS tidak menyadari bahwa mereka itu telah tertular virus HIV karena masa inkubasi penyakit ini cukup lama, dan itulah sebabnya penyakit ini sangat cepat tertular dari satu orang ke orang lain. Nah, seseorang yang terinfeksi HIV belum tentu akan terlihat sakit secara fisik nih, sampai akhirnya akan terlihat ketika beberapa tahun setelah ada penyakit lain yang menyerang tubuh mereka. Mengingat pula pada masa pandemi seperti sekarang ini ya, orang-orang tentu lebih fokus pada penyebaran virus COVID-19 dan melupakan bagaimana pentingnya virus HIV yang nggak kalah pentingnya daripada penyakit-penyakit lainnya. Ya, sebenarnya intinya ya harus jaga diri juga ya, sohib-sohib sekalian ya, di masa pandemi ini ya. Biar kita tetap sehat-sehat terus, bisa ngelewatin pandemi ini sama-sama. Dan untuk memperingati Hari AIDS sedunia, yaitu pada tanggal 1 Desember, Ngoceh ini kembali hadir untuk membahas lebih dalam lagi mengenai virus HIV yang menyebabkan adanya penyakit AIDS, yang pastinya dengan sumber yang sudah paham betul mengenai hal ini. Dan kali ini Ngoceh akan menghadirkan seseorang yang ikut serta dalam pengembangan Yayasan AIDS Indonesia, yaitu Mas Bayu Ghazali. Nah, nanti kita bakalan ngobrol dengan Mas Bayu, ada live performance juga, dan ada sedikit ya games kecil-kecilan yang bisa ngasih informasi buat sohib-sohib sekalian di rumah dan di mana aja, dengan menerapkan protokol kesehatan ya, pastinya ya sohib-sohib sekalian ya. Nah, sebelum kita tanya jawab dengan narasumber ya, sebelum kita undang, saya mau ngundang sohib saya dulu nih untuk menghibur sohib-sohib sekalian dengan membawakan sebuah lagu, dua buah lagu, kalau boleh 20 lagu nih. Mas Joseph David. Hai Mas Joseph David. Halo Kak. Halo. Hai Mas, apa kabar Mas? Baik kok. Kabarnya sendiri gimana? Posisi lagi di mana? Alhamdulillah baik Mas. Ini rada sedikit ngelek-ngelek ya, dikit. Ya.
Halo. Oh, Mas David, orangnya mana? Oh, orangnya dari mana nih, Mas David? Orangnya dari mana? Mas asal dari mana nih, Mas David? Aku asalnya dari Surabaya sih, kok. Cuman tinggalnya Asal di Surabaya, Jakarta sekarang. tinggal di Jakarta. Di Jakarta berkuliah Iya, atau iya, aku kuliah sambil kerja sih dua-duanya kok. oke. Sering buat konten musik juga nih, Mas. Ya buat hobi aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada ngapa-ngapain gitu kan gabut, nggak tahu mau ngapain ya main alat musik aja. Oke deh, Mas David, langsung aja nih. Saya manggilnya Mas David atau Mas Joseph nih? Joseph aja kak. Oke, Mas Joseph, langsung aja. Kita sambut Uh, sama-sama sahabat-sahabat sekalian, Mas Joseph David. Kali ini aku mau bawain lagu Tanah Airku buat yang udah tahu lagunya boleh nyanyi bareng aja ya. Aku mulai ya. Udah tuh. Yes, thank you Mas Joseph. Iya, sama-sama. Mas Joseph, nanti bakalan ngibur sahabat-sahabat sekalian lagi kan ya? Oke. Oke, kita langsung ngobrol ke topik ya Mas ya. Thank you Mas Joseph sekali lagi. Nah, kita udah kedatangan tamu kita, narasumber kita lebih tepatnya, untuk ngobrolin tentang HIV/AIDS ini. Dan langsung aja kita panggil bareng-bareng Mas Bayu Ghazali. Hai Mas. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya. Oke, perkenalkan teman-teman. Aku Bayu Ahmad Ghazali dari Yayasan AIDS Indonesia. Di sini aku berperan sebagai fasilitator dan konselor yang bersifatnya volunteer. Ya. Oke, gitu nah aja sih tentang aku. Langsung dikenalin tuh sama Mas Bayu. Dan Mas, kita hari ini mau ngobrolin tentang ini Mas ya, seputar HIV dan AIDS. Sebenarnya ini lumayan menarik untuk di kalangan muda-mudi ya Mas ya. Yap. Nah Mas, tapi sebelum kita masuk ke topik, boleh kali ya kenalan dulu kesibukannya ini belakang ini apa Mas? Karena lagi pandemi juga ya Mas ya. Oke, kesibukannya sih biasanya aku kerja sebagai karyawan swasta, biasanya ya, tapi sekarang lagi nggak biasanya nih. Lalu aku mengisi waktu luang ini mendedikasikan diri kepada Yayasan AIDS Indonesia untuk membantu dalam advokasi atau upaya preventif mencegah penularan HIV dan AIDS melalui edukasi. Yaitu kita mempunyai singkatan KIE namanya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Kurang lebih kegiatan aku sejauh ini sih kayak gitu. Kalau masalah di rumah mah ya biasa bantu-bantu orang tua aja.
Mas boleh ini nggak Mas dijelasin sebenarnya Yayasan AIDS Indonesia ini latar belakangnya munculnya bagaimana sih Mas? Oke, nah baik. Yayasan AIDS Indonesia itu dulu berdiri pada tahun 1993 nih, pada bulan Agustus. Itu didirikan dari berbagai apa ya, kayak anak-anak tongkrongan gaul milenial zaman dulu. Terus tiba-tiba tercetuslah, oh kenapa kita nggak bikin ya di Indonesia kayak gini untuk mencegah HIV/AIDS? Kita tuh udah kuliah di luar, kita udah kenal HIV/AIDS duluan, yuk kita bergerak. Maka dari itu, Ibu Martina Wijaya, terus ada lagi Subroto Laras, dan kawan-kawannya yang lain, ini mendirikan Yayasan AIDS Indonesia pada tahun 93. Nah, pada saat itu fokusnya kepada kayak pekerja seks komersial, panti sosial. Panti sosialnya juga ada yang untuk ya pengguna narkoba jarum suntik. Nah, kayak gitu. Nah, kesini nih, Yayasan AIDS Indonesia itu udah banyak banget melebarkan sayapnya nih, Mas. Kayak contohnya kita melalui daring atau online, melalui Zoom. Terus kita udah merambah itu ke sekolah-sekolah, pemerintah, perusahaan, bahkan semua instansi yang ada atau elemen masyarakat yang ada di Indonesia, hampir semuanya sudah kita jamah. Nah, Nah Mas, ya kurang lebih seperti itu Yayasan AIDS Indonesia. nah Mas Bayu di Yayasan AIDS Indonesia sebagai apa dan itu volunteer biasa kegiatannya ngapain aja sih Mas? Oke, nah aku di sini gabung tahun 2016. Awalnya itu menjadi observer. Tugasnya adalah mengamati fasilitator ketika melakukan penyuluhan dan konseling. Agar supaya aku bisa nantinya kalau misalkan jadi fasilitator dan konseling seperti kakak-kakak fasilitator terdahulu. Nah, aku sekarang sih statusnya sebagai fasilitator dan konselor, sifatnya volunteer. Nah, oke. Itu kalau misalnya sahabat-sahabat sekalian yang pengen juga bergabung tuh gimana Mas? Yes. Bergabung ke Oke. Yayasan ini Mas? Nah, mudah aja. Step pertama itu keep in touch aja atau keep contact dengan admin kita, admin sosial media di Instagram @yaids, di Twitter @yaids, atau di Facebooknya www.yayasan@, di websitenya www.yaids. Nah, kalau misalkan untuk update-nya sendiri, nanti biasanya kita akan sharing melalui media sosial yang kita punya. Kurang lebih gitu, Kak Ari. Kalau misalkan mau tahu tentang open recruitment volunteer atau relawan. Oke, I see. Mas, sebelum kita masuk ke topik, apa sih Mas yang membuat Mas Bayu, saya manggilnya Mas kali ya? Iya, kalau Atau saya panggil Kak Bayu aja kali ya? apa aja Kak boleh. Bayu. Sebenarnya yang membuat Kak Bayu tertarik di masuk bagian dari Yayasan AIDS Indonesia ini apa sih, Kak? Pertama-tamanya itu aku punya dulu cita-cita jadi dokter, ternyata nggak kesampaian, jadinya sarjana teknik, terus ada kesempatan dari teman gitu, teman kan ikut Yayasan AIDS Indonesia duluan di sana, dia ketika aku lihat kok jago banget ya ngejelasin HIV secara gamblang begitu, seakan-akan dia hampir sama dengan tenaga-tenaga medis kayak gitu. Aku terinspirasi banget. Udah gitu, cara public speaking-nya keren banget. Kalau misalnya di Yayasan AIDS Indonesia aku lihat pada saat itu ya. Terus jadi untuk mengobati rasa atau passion aku di dunia biologi atau kedokteran dan pengen belajar ngomong kayak gimana, aku join lah di Yayasan AIDS Indonesia. Ternyata pas aku flashback dulu, aku juga pernah berada di lingkungan yang kurang sehat ya. Kurang sehat di mana itu ada memakai berbagai macam obat-obatan dan narkotika. Aku baru ngeh dari situ, oh iya dulu juga ada kayak gini ya. Ternyata di Indonesia, di Yayasan AIDS Indonesia juga ada pembahasan mengenai narkotika dan obat-obatan terlarang yang bisa menyebabkan penularan HIV. Dari situ aku mulai interest sampai akhirnya aku pengen bisa untuk sharing kepada masyarakat luas. Caranya gimana? Ya aku harus paham tentang HIV dan AIDS dan aku harus menentukan siapa target yang aku suluh. Kayak gitu, Kak Ari. Nah, ini sangat menarik ya Mas ya. Mengingat juga kita memperingati Hari AIDS sedunia ya Mas ya. Cuma juga banyak yang belum tahu tentang HIV dan AIDS ini. Sebenarnya perbedaannya HIV dan AIDS ini apaan sih Mas? Nah, ada yang bilang HIV itu kutukan. Terus ada yang bilang HIV sama AIDS itu adalah sama.
Padahal kalau misalkan kita lihat, kalau kita telisik lagi, itu adalah sebuah singkatan HIV dan di situ adalah berbeda. HIV itu Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Kalau kalau AIDS itu adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome atau suatu fase di mana kekebalan tubuh kita itu sudah drop menurun, lalu berbagai macam penyakit kumpul jadi satu dalam tubuh kita sehingga bisa menyebabkan kematian kayak gitu. Jadi tadi di AIDS itu ada kata-kata bahwa suatu fase di mana kondisi imun kita turun. Nah, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia atau imun pada manusia. Artinya di sini, kalau misalkan kita lihat secara garis waktunya, HIV itu masuk terlebih dahulu atau menginfeksi terlebih dahulu kepada orang yang terinfeksi atau yang sudah melakukan hubungan atau perilaku yang berisiko. Baru kalau misalkan seandainya itu tidak ditangani dengan tepat, masuk yang namanya ke dalam fase AIDS yang udah gimana ya, kalau fase AIDS itu lebih berbahaya ketimbang HIV yang positif biasa. Karena fase AIDS itu di mana imun seseorang turun secara drastis dan dia bisa meninggal 1-2 tahun aja karena penyakit yang sudah berkumpul di badannya tersebut. Nah, Mas, itu gimana sih cara kita dapat mengetahui bahwa tubuh kita tuh terpapar HIV/AIDS? Oke. Itu nggak ada ininya ya, kayak kalau kasat mata kita lihat orang HIV tuh ternyata kurus kering bla bla bla. Loh, kita lihat aja tetangga teman kita. Kalau misalkan ada tetangga sama teman kita yang kurus kering terus pucet-pucet gitu, kita langsung tembak, kamu HIV, enak gak kayak gitu? Nggak enak, tapi salah satu cara untuk mengetahui seseorang positif HIV atau tidak hanya melalui dari hasil tes suratnya itu. Surat tes HIV ya, nah, bukan COVID nih. Surat tes HIV dan surat tes hasilnya itu kan bersifat confidential juga atau bersifat private. Kalau COVID juga kan itu private juga kan. Kurang lebih kayak gitu sih surat hasilnya aja yang bisa kita lihat. Untuk penularannya itu bisa dari mana sih, Mas? Nah, sebelum kita ke perilaku-perilaku nih, aku mau jelasin dulu mengenai 3 syarat penularan. Jika salah satu syaratnya itu tidak ada, maka HIV tidak akan bisa menular. Nah, oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Syarat yang pertama, itu harus ada ODA terlebih dahulu atau ODHA. Biasanya kepanjangan dari orang dengan HIV dan AIDS, di mana dalam tubuhnya itu ada virus HIV-nya dong. Oke ya, itu syarat yang pertama. Lalu ada syarat yang kedua nih. Syarat yang kedua itu ada 4 media cairan. Nah, 4 media cairannya apa aja? Ada cairan darah, cairan sperma, terus cairan vagina, dan air susu ibu. Itu syarat yang kedua, ada 4 media cairan ini nih. Nah, 4 media cairan ini dari mana? Dari ODA. Lalu 4 media cairan ini ditularkan ke orang yang negatif HIV, terus dia ada lukanya. Sehingga cairan tersebut masuk ke dalam jaringan darah, menginfeksi sel imun kita. Barulah bisa tertular. Nah, kebayang dong dari 4 media cairan itu perilaku apa aja? Dari darah contohnya ada jarum suntik. Jarum suntiknya itu yang biasanya digunakan untuk yang pengguna narkoba jarum suntik. Bahasa gaulnya itu kalau diganggang namanya ngetep, putau. Nah, itu jarum suntik. Terus ada juga jarum tato. Jarum tato yang biasanya dilakukan di tato-tato artis pinggir jalan yang minim budget gitu kan. Lalu bisa juga di penjara juga kan banyak banget orang ditato di penjara. Narkoba juga banyak digunakan di penjara juga dari jarum suntik. Nah, itu dia kalau dari darah ya. Ada juga donor darah juga bisa loh. Tapi donor darah yang secara langsung, tidak melalui proses screening dari PMI. Jika darah yang didapat dari PMI itu insya Allah aman karena sudah melalui tahap proses screening terlebih dahulu. Di mana kan kita aja kalau misalkan mau donor darah nih, kita diinterview kan, Mas punya riwayat penyakit apa dan segala macam. Sampai akhirnya kita udah mengisi self assessment, kita diambil darahnya dan darah tersebut juga diuji lab untuk melihat sampel darah dari sekian cc apakah ada kuman bakteri penyakit atau virus yang berbahaya. Jika ada, darahnya tersebut langsung dimusnahkan. Tidak dicuci dulu atau dipisah-pisahin dulu virusnya gitu, enggak, tapi langsung dimusnahkan. Darah tersebut tidak direkomendasi. Oke ya. Nah, itu dari darah nih. Terus ada juga dari cairan sperma dan cairan vagina. Itu biasanya pada saat berhubungan seks otomatis ya.
Terus ada lagi air susu ibu, biasanya dari ibu yang positif HIV, terus menyusui anaknya, dilakukan mix feeding atau dengan makanan pendamping yang lain. Contohnya bulan pertama pakai ASI, kedua pakai bubur bayi, ketiga pakai susu formula, ya kan? Ya, kayak gitu bisa melukai pencernaan si bayi yang masih tipis. Sehingga kalau udah melukai terjadi mikrolesi atau luka-luka kecil, cairan tersebut gampang menginfeksi kepada saluran darahnya, di mana saluran darah adalah tempat imun kita. Benar nggak? Nah, kurang lebih kayak gitu, Kak. Oh, oke, I see. Ya. Untuk penularan, kalau bisa dibilang penularan terbesar juga terjadi dengan dilakukannya kontak seksual ya, Mas ya. Yes. Ya sebenarnya gimana sih kalau misalnya dengan pasangan suami istri yang salah satunya udah terpapar virus HIV/AIDS gitu, Mas? Yap. Bagaimana tuh terpapar salah satunya? Itu gimana? Gimana? Bagaimana dengan pasangan suami istri yang salah satunya udah virus HIV/AIDS gitu, Mas? Oke, pertama kalau misalkan kita mau ngomongin jika seandainya mereka ingin melakukan hubungan seksual bagaimana? Otomatis itu memakai kondom. Disarankan untuk memakai kondom. Kenapa? Agar salah satu pasangannya yang masih negatif itu tidak terinfeksi virus. Betul ya. Terus pertanyaan kedua, ini masih relate dengan kondom. Mas, gimana kalau seandainya nih pakai kondom terus nggak jebol-jebol dong untuk program bikin anaknya? Nah, jadi biasanya kalau misalkan mau mempunyai program dengan cara yang normal, dengan cara pembuahan atau penetrasi yang normal, itu wajib berkonsultasi dengan dokter, kedua belah pihak ya. Lalu yang sudah positif HIV, salah satu pasangannya itu diberikan dengan obat terapi jauh-jauh hari dan dilakukan konsultasi pengecekan viral load atau jumlah virus yang ada dalam darah. Jika seandainya virusnya rendah, terus imunnya tinggi, maka pada saat itu dokter menganjurkan untuk lepas kondom. Nggak apa-apa, Mas, sarungnya lepas aja, silakan. Udah boleh berhubungan suami istri, pengen punya program anak secara normal, silakan kayak gitu. Oke. Mas, bener nggak sih kalau misalnya ramai juga dulu nyamuk dapat menyebarkan virus HIV gitu, Mas? Oke. Emang bisa Mas penularan dari nyamuk, Mas? Ya, oke. Kalau mau secara gamblangnya ya, secara di-compare, HIV itu pasti hanya adalah human, bukan mosquito atau animals. Nah, artinya virus HIV hanya memakan makanannya itu yang ada pada manusia, imun pada manusia, bukan pada nyamuk. Terus yang kedua, nyamuk itu kan sifatnya menghisap, bukan memompa darah. Contohnya gini ya, ini aku bercanda dikit. Ada nyamuk hinggap di tubuh Oda, terus ada satu orang yang merhatiin aja, oh nyamuk itu hinggap di tubuh Oda, terus dia nyedot darahnya. Kita deketin gitu supaya nyamuknya ke kita, terus nempel gitu kan. Nyamuk kan itu nggak mungkin donor darah kepada yang dihinggapinya untuk berikutnya lagi, bener nggak? Bisa contohnya, dari Oda ini darahnya nggak enak, buang aja dulu ke sana, ntar gali lubang lagi dari yang lain kan. Nggak ada kepikiran kayak gitu nyamuk kan. Nah, itu cara gamblangnya. Dan cara yang terampuh adalah intinya di dalam darah manusia itu terdapat imun makanannya dari si virus HIV. Jika seandainya darahnya itu udah berpindah ke hewan lain, maka darah tersebut terjadi perombakan, sehingga yang tadinya imun manusia itu dirombak menjadi imun nyamuk, dan HIV tidak akan survive jika tidak pada inangnya. Kurang lebih gitu, Mas Ari. Oke. Sejauh ini ada ini nggak, Mas? Ada cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularannya, Mas? Mungkin dengan cara mengurangi atau menghambat penyebarannya, Mas? Ada nggak sih caranya, Mas?
Ada banget. Nah, kalau kita mengacu pada WHO ya, WHO mempunyai getting to zero. Getting to zero lagi mempunyai turunan menjadi 3 zero. Zero yang pertama adalah zero new HIV infection atau 0 angka penularan HIV yang baru. Terus zero yang kedua, zero related death to AIDS atau 0 angka kematian HIV yang diakibatkan sudah masuk ke dalam fase AIDS. Jadi kalau misalkan udah HIV, jangan sampai yang sudah terinfeksi tersebut masuk ke dalam fase AIDS karena akan makin berbahaya. Terus yang ketiga, zero-nya itu zero stigma and discrimination. Kita nggak boleh yang namanya membedakan atau mendiskriminasi para ODA, khususnya untuk di lingkungan kerja, masyarakat, sehari-hari, bekerja bersama dan usaha, dan lain-lain. Nah, itu dari WHO. Kalau misalkan dari Yayasan AIDS Indonesia mempunyai cara kami, yaitu dengan rumusan A, B, C, D, E. Ya, gampang banget ya. Ini anak TK aja gampang loh kalau misalkan mau ngapalin A, B, C, D, E. Ya, nggak gampang juga sih karena lanjutannya berbeda. A-nya itu adalah abstinence atau tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, bukan di luar sekolah ya, tapi di luar nikah itu nggak boleh seks ya. Ya di luar sekolah juga nggak boleh sih kalau misalkan belum halal, belum resmi, oke ya. Nah bagi teman-teman yang masih sekolah, masih melanjutkan pendidikannya di universitas dan lain-lain, silakan untuk mengemban pendidikannya terlebih dahulu. Tapi kalau udah mau berkomitmen atau pengen punya cepat-cepat gitu kan, punya pasangan, silakan monggo. Kuliahnya juga bisa di cuti dulu. Silakan. Nah, itu cara yang pertama, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, abstinence namanya. Lalu kalau misalkan udah menikah, kita menggunakan rumusan yang kedua, B, be faithful, saling setia terhadap pasangan. Tidak heran kalau di Indonesia itu banyak ternyata ibu rumah tangga meningkati peringkat ketiga kalau tidak salah ya. Ketiga di Indonesia yang terinfeksi HIV, angka terbanyaknya. Kenapa sih kayak gitu? Nah, ini adalah ulah-ulah mungkin suaminya itu yang sering jajan di luar atau punya simpenan. Ya, saya sih nggak bilang nggak boleh punya simpenan dan lain-lainnya, tapi please harus aware banget dengan dirinya sendiri dan keluarga. Jangan menjadi carrier untuk keluarganya. Nah, makanya harus setia, be faithful, saling setia terhadap pasangan ya. Kalau seandainya nih ternyata pasangannya nggak setia, terus salah satunya positif HIV, maka kita gunakan rumusan yang C. Kondom, use kondom bagi salah satu pasangan yang sudah positif HIV. Kondom ini bukan disarankan untuk dipakai secara bebas. Nah, di sini juga kita menekankan bahwa jika salah satunya positif HIV, pasangan yang sudah resmi ya, kayak gitu. Lalu D-nya itu adalah don't use drugs, tidak boleh menggunakan narkoba jenis apapun. Even yang paling berbahaya itu yang dekat dengan HIV adalah narkoba jarum suntik. Tapi ingat, efek narkoba itu berbahaya karena memabukkan, hilang kesadaran, sehingga kita bisa melakukan perilaku berisiko yang lainnya. Benar nggak? Entah itu hubungan seks ataupun dan lain-lain. Lalu itu tadi yang D. Kita lanjut ke yang E. E-nya itu adalah equipment. Gunakan peralatan yang steril. Kalau misalkan seandainya nih teman-teman cowok mau cukuran ke barbershop, biasanya kalau dianjurkan itu menggunakan pisau cukur yang sendiri. Kalau cewek-cewek ke salon jarum facial, belilah yang sendiri aja, kayak gitu. Cara sterilisasi pun seandainya gini contohnya. Pisau cukur kita habis dipinjam ternyata sama teman kita, diam-diam. Kita pengen sterilin, kayak gimana sih caranya? Cara yang pertama itu bisa menggunakan dengan alkohol, dianjurkan di atas 70% ya. Terus cara yang kedua, itu dengan cairan klorin, di mana klorinnya itu konsentrasinya lebih dari 15% dalam air yang terlarut. Terus yang ketiga, itu direbus dengan air yang mendidih. Nah, cara tersebut bisa dikombin ya, bisa ketiga-tiganya, bisa pakai 2 cara, dan dilakukan selama 10-15 menit agar make sure kuman atau virusnya itu mati seketika. Itu adalah cara pencegahan agar untuk menekan laju pertumbuhan HIV di Indonesia. I see. Oke. Mas, ini seorang ODA atau orang dengan HIV atau mungkin ya bisa dibilang yang terpapar virus HIV ya Mas ya. Ya. Bisa sembuh nggak sih Mas? Atau karena kan kadang orang mikir hidup aku udah berakhir nih. Oke, berarti kayak
frustasi kayak gitu ya. Nah, bisa Benar-benar. sembuh atau enggak atau kepikiran. Sampai sekarang obat ARV atau antiretroviral itu berfungsi hanya untuk menekan laju pertumbuhan si virusnya tersebut. Jika seandainya ini genggaman tangan saya adalah sel imun, maka ARV atau antiretroviral tersebut hanya melapisi bagian luarnya, sehingga kalau misalkan HIV mau makan itu nggak bisa. Nah, HIV nggak bisa makan bukan artinya semua sel darah putih itu dilapisi, tapi masih ada HIV yang survive. Sehingga si ARV ini diminumnya harus seumur hidup dan tepat waktu. Dosisnya ada 2 kali 12 jam, 1 kali 24 jam. Ada juga kayak gini, HIV ditemukan bahwa di lokasi ini ada yang sembuh loh. Nah, kita buktikan gitu. Maksudnya dalam arti sembuhnya ini udah kelihatan berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, atau berapa lama gitu. Ada yang kasusnya gini loh, dari teman saya cerita. Dia udah 3 tahun gak minum obat ARV loh. Tapi pada tahun keempat ternyata gejala dari HIV itu ada lagi. Nah, artinya kan HIV sebenarnya kita nggak tahu, nggak bisa ngecek secara detail HIV itu sembunyinya di mana. Apakah belum ada, dalam arti gini, belum ada alat pendeteksi dari mungkin ilmuwan, dokter, dan lain-lain untuk mendeteksi sampai dengan HIV terkecil, apakah ada atau tidak. Nah, yang dilakukan kan itu adalah uji sampel viral load. Berapa sih jumlah virus dalam sampel darah sekian cc gitu. Artinya HIV tidak bisa sembuh dan obat ARV harus diminum seumur hidup. Jika seandainya ada ODA, ya kita nyebutnya itu ODA, orang dengan HIV/AIDS, bukan penderita HIV. Karena kalau kita sematkan kata penderita, seakan-akan menderita banget kan, padahal kita tuh sama, tapi yang berbeda hanya treatment di kehidupannya aja, kayak gitu. Nah, ada yang frustasi gitu kan, atau ada yang merasa, udah sembuh 2 tahun aja, udah fine-fine aja, tapi lihat nantinya. Kalau seandainya gejala HIV tersebut muncul dan lebih parah, maka obat ARV itu naik dosisnya menjadi lini kedua, bahkan bisa menjadi lini ketiga. Artinya HIV tidak bisa disembuhkan, dan kita harus memberikan support moral, dukungan kepada ODA agar kita bisa hidup bergandengan. Ya, kurang lebih kayak gitu, Kari. Mas, banyak sekali orang di luar sana menganggap penyakit ini sangat mematikan dan ya mereka sangat takut tertular ya Mas ya. Gimana kita menanggapi hal ini Mas? Oke. Yang paling penting menanggapinya itu yang pertama, kita harus be smart ya dalam mencari informasi dasarnya. HIV itu apa? AIDS itu apa? Tadi aku udah sharing 3 syarat penularan. Jadi HIV itu kalau 3 syarat penularannya itu tidak terpenuhi, maka tidak akan tertular. Jadi nggak gampang. Contohnya gini, ini aku di kursi, terus tiba-tiba ada cairan sperma siapa nih, aku pegang gitu cairan spermanya. Aku tertular. Enggak kayak gitu ya. Atau ada cairan darah, di mana enggak. Asalkan 3 syaratnya itu tidak terpenuhi. Itu harus tahu dulu informasi dasarnya. Lalu yang kedua, jika udah tahu informasi dasarnya, kita harus mendukung visi dari WHO yang Getting to Zero itu. Jadi kita nggak boleh menstigma dari ODA, dan untuk keluarganya juga itu nggak boleh. Karena gini loh, yang namanya stigma itu kan awalnya adalah ketidaktahuan, sama seperti kita menanggapi virus corona ini. Kita nggak tahu COVID itu apa sih, yang digorengkan di berita ya itu aja kan. Nah, kalau kita udah cari tahu tentang jurnalnya, tentang kita ngobrol dengan pakarnya atau dengan dokter, kita menjadi lebih tenang toh. Nah, kurang lebih HIV juga seperti itu. Tapi kalau seandainya kita udah menutup pikiran, tidak mau tahu, sehingga timbulnya apa? Timbulnya stigma, pikiran jelek atau prasangka buruk. Itu juga bisa berimplikasi kepada tindakan nyatanya, yaitu adalah tindakan diskriminasi. Maka dari itu kita harus tahu dulu informasi dasarnya, terus kita menerapkan kepada masyarakat, dan kita memberikan pesan-pesan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan stigma dan diskriminasi yang paling penting.
Nah, Mas, ngobrolin tentang tadi Mas bilang juga tentang corona dan saat ini kita lagi di masa pandemi. Yap. Baik negara lagi ngehadapin kesulitan karena adanya virus COVID-19 nih, Mas ya. Sebenarnya gimana pendapat Mas Bayu agar orang-orang tuh juga tetap aware dengan virus HIV ini, Mas? Oke, gini. Virus HIV dan corona lebih berbahaya mana? Itu relatif. Kalau misalkan dari cara penularan, lebih cepat corona atau dari droplet dan dari airborne juga itu udah bisa. Tapi kalau HIV kan harus ada 3 syarat. Bedanya kalau COVID itu bisa sembuh lah ya. Itu penyakit yang sedang juga dikategorikannya. Tapi kalau HIV nggak sembuh sekalinya kena. Nah, alangkah baiknya gini, kita harus selalu aware terhadap lingkungan sekitar kita. Sehingga kita bisa memproteksi diri kita dan orang-orang terdekat kita. Bagaimana untuk menghadapi pandemik ini dan bagaimana untuk mencegah penularan virus HIV ini. Yang jadi bagusnya adalah di saat pandemik ini adalah ketika orang-orang takut dengan COVID, maka ada penurunan untuk perilaku yang berisiko, entah itu hubungan seks ataupun untuk yang narkoba dan lain-lainnya. Ada pengurangan aktivitas kayak gitu. Cuman tapi tetap karena kurangnya informasi dan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat luas, angka positif HIV itu akan selalu bertambah. Halo? Kurang lebih kayak gitu, Ari. Oke, I see. Nah, Mas, makasih banyak loh, Mas, informasi-informasinya tentang obrolan kita hari ini mengenai HIV dan AIDS ya, Mas ya. Banyak banget insight-insight yang mungkin bisa didapetin sobat sekalian dari obrolan kita hari ini, Mas. Yes. Sebelum penghujung cara ngoceh ini, mungkin saya ngajakin game sekali, Mas ya. Boleh ya? Boleh. Saya ajakin games pertanyaan yes or no, atau kalau boleh dikasih sedikit alasannya, Mas. Iya, siap. Langsung kita mulai, Mas ya. Boleh. Ngoceh, ngobrol cerdas, bincang asik, menginspirasi. Oke, nah langsung aja nih kita mulai games pertanyaan yes or no bareng Mas Bayu Ghazali seputar tentang ya topik kita hari ini mengenai HIV dan AIDS. Kita mulai, Mas Bayu siap? Ready. Oke, pertanyaan pertama. Pernah memiliki teman yang mengidap AIDS? Yes. Boleh diceritain, Mas, sedikit? Ini adalah salah satu teman saya juga dari Yayasan AIDS Indonesia. Kalau sekarang sih sepertinya udah tidak pada fase AIDS lagi, tapi dia HIV positif. Namanya Putri Cherry, ada di channel YouTube-nya. Beliau melahirkan 3 orang anak dan semua statusnya itu adalah negatif anaknya. Bisa jadi buat referensi untuk kita cari informasi-informasi mengenai topik kita hari ini ya, Mas ya? Ya, namanya Putri Cherry ya. Oh, oke. Nah, pertanyaan kedua, menjauhi kerabat yang mengidap AIDS? Kenapa? Sorry. Menjauhi kerabat yang mengidap AIDS? Oh, tidak. Bahkan saya bisa merangkul. Oke, nah pertanyaan yang ketiga nih, jenuh dengan kegiatan sekarang, Mas? Tidak, karena saya punya cara sendiri untuk adaptasi dan saya melakukan self-adjustment terhadap situasi. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, terjun menjadi volunteer atas keinginan pribadi? Yes, atas keinginan pribadi. Karena kan sifatnya volunteer. Kalau paksaan bukan volunteer dong. Ya benar juga sih. Next, peka terhadap kondisi kesehatan masyarakat Indonesia? Peka. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, lingkungan keluarga, tetangga, sampai dengan yang ada di sekeliling kita, sampai dengan masyarakat luas. Trennya apa sih gitu. Oke, next question. Next question. Sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial? Oh, tentu. Sering banget. Dulu sebelum masuk ke YAIDS, itu masuk ke organisasi ekstrakurikuler
Mohon maaf, ekstra kampus, bukan ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler sekolah. Seperti untuk penanganan banjir, terus charity kepada anak-anak yatim. Dan kalau sekarang di Yayasan AIDS Indonesia ini berbagi informasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Ini juga adalah sebagai bentuk kegiatan sosial. Dan jangan lupa Yayasan AIDS Indonesia ini untuk kedepannya nih Kak, mempunyai tujuan nih. Kita pengen nanti adanya komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat luas berbarengan dengan tes VCT. Tahu nggak tes VCT itu apa? Loh, saya yang nanya. Nah, tes VCT Itu Mas, itu boleh adalah, dijelasin Mas. boleh ya, tes VCT itu adalah voluntary, artinya atas kesukarelawanan, atas kemauan diri sendiri, lalu C-nya itu konseling, melakukan curhat-curhat singkat atau curhat-curhat panjang bebas mengenai aktivitas yang belakangan ini sering terjadi atau sudah dialaminya, sehingga dia mempunyai rasa worry atau insecure terhadap kesehatannya. Lalu kalau misalkan dia bersedia untuk testing, akan dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengecekan terhadap sampel tersebut apakah ada virus HIV-nya atau tidak. Nah, itulah program-program yang akan dilakukan oleh Yayasan AIDS Indonesia untuk tahun 2021. Dan kita sudah melebarkan sayap, sudah memiliki 34 relawan nasional di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 34 provinsi ya, jadi setiap provinsi sudah ada perwakilan relawannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas ya. Yes. Sering terjun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan kepekaan masyarakat terhadap AIDS. Ke masyarakat langsung gitu ya? Halo? Ya, halo. Ke masyarakat langsung gitu ya, Mas? Yes, jawabannya adalah... Ya, benar. Ya. Yes, jawabannya adalah sering banget nih. Kalau misalkan aku dulu jadi observer nih, Mas. Halo. Tidak tanggung-tanggung. 10 tempat berbeda, aku datengin untuk melakukan penyuluhan. Penjara, lapas, pekerja seksual, terus narkotika, arisan ibu-ibu, remaja masjid, terus ke gereja, terus ke universitas, ke perusahaan, dan lain-lain. Sampai lebih dari 10 tempat yang berbeda tersebut, aku suluh. Jadi aku lebih nggak mau di lingkungan situ-situ aja karena aku pengen ngelihat bahwa mereka tuh bagaimana sih dapat menerima informasi HIV/AIDS ini. Tentu porsi yang kita kasih pun akan berbeda-beda dan cara yang kita pakai pun haruslah sesuai dengan segmen pasar. Ya benar-benar sih. Karena kita harus juga menyasar ke seluruh lapisan masyarakat ya Mas ya. Exactly. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, lebih suka aktivitas dalam ruangan daripada luar ruangan? Lebih suka aktivitas untuk di luar ruangan. Karena kalau misalkan di luar ruangan itu... Next question, sering Yes, boleh. Sering berolahraga, sering. Sorry Mas, sorry. Sering. Boleh dilanjut. Kalau untuk olahraga sering. Itu khususnya untuk renang dan jogging. Oke, sih. Mas sebentar ya Mas, ini agak delay sinyal saya. Kedengeran suara saya? Kedengeran sih, tapi agak sedikit terputus memang. Ya, halo. Oke, lalu mungkin kita langsung next pertanyaan selanjutnya kali ya Mas ya. Oke, udah jelas, kedengaran jelas ya Mas ya? Sudah. Oke, Mas, pertanyaan terakhir. Yap. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur? Lebih ke buah, karena saya suka manis, asam, ketimbang dengan rasa-rasanya harus ditambahkan bumbu-bumbu. Ya mungkin kayak hubungannya harus tambahkan bumbu-bumbu tuh kalau sayuran tuh barulah enak. Oke, sekian games kita hari ini Mas. Oke, thank you Mas Ari. Menantang ya Mas ya gamesnya Mas ya. Yes. Mas, ini sebelum kita mengakhiri ngoceh episode kali ini Mas, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebenarnya untuk Yayasan AIDS Indonesia nih Mas ya.
concernnya lebih ke mana sih Mas? Lebih ke seperti apa concern dari Yayasan AIDS Indonesia nih Mas? Oke, baik, kita melihatnya dari background yang secara general dulu ya, secara luas ya. Kita concernnya itu adalah advokasi atau melakukan tindakan pencegahan terhadap HIV/AIDS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, Yayasan AIDS Indonesia sekarang itu kita mempunyai dua divisi atau dua concern. Yang pertama itu adalah campaign. Campaign itu khusus untuk melakukan penyuluhan dan konseling rutin, entah itu melalui Zoom online, terus melalui seminar-seminar yang biasa kita kerjasama dengan pihak eksternal, diadakan face to face. Terus itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu ada dari bagian komunikasi dan partnership. Komunikasi dan partnership itu khusus untuk kita bekerja sama dengan pihak eksternal dalam menggalakan charity atau fundraising untuk donasi-donasi sehingga kita bisa menyebarkan informasi itu HIV ini lebih luas lagi. Dan ada wacana dari beberapa instansi yang sudah bekerja sama dengan kita bahwa kita akan mengadakan unit kerja untuk ODA, terlebih untuk sustainability secara ekonominya, agar mereka bisa mandiri, hidup mandiri dan tidak terlalu hidup seperti ya aku mau ODA bisa apa atuh gitu kan. Nah nggak kayak gitu, tapi kita ingin memberdayakan, yuk sama-sama maju, kita buktikan bahwa kita itu sama. Oke, Mas, terakhir nih Mas, untuk sohib-sohib sekalian yang menonton ngoceh episode hari ini Mas, ada closing statement yang ingin disampaikan atau mungkin ada apa sih yang bisa kita buat untuk para ODA atau mungkin untuk mencegah penularan virus HIV/AIDS ini Mas? Boleh silakan. Oke, saya untuk runut lagi ya, kita Yayasan AIDS Indonesia mempunyai pesan bahwa untuk mencegah HIV/AIDS itu melalui 5 cara ABCDE, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, saling setia terhadap pasangan jika sudah menikah, gunakan kondom yang C sebagai salah satu pasangannya sudah positif. D, don't use drug, nggak boleh lagi gunakan narkoba atau mencoba-coba. Lalu yang E, equipment, gunakanlah peralatan yang steril. Lalu mari kita dukung bersama-sama Yayasan AIDS Indonesia dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan 0 angka penularan virus yang baru, 0 angka kematian yang diakibatkan sudah masuk ke dalam fase AIDS, dan 0 stigma dan discrimination atau diskriminasi. Nah, untuk itu janganlah kita melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODA. Maka jauhi virusnya, bukan orangnya. Oke, baik. Thank you, Mas Bayu. Ya, sama-sama, Mas Ari. Udah mau hadir dan ngobrol di ngoceh episode 16 kali ini membahas tentang HIV dan AIDS. Semoga obrolan kita hari ini bisa ngasih insight buat sohib-sohib sekalian yang nonton ngoceh episode kali ini, Mas. Yes, amin. Mungkin untuk keep in touch dengan Mas Bayu di mana, dan semoga kegiatan-kegiatannya di Yayasan AIDS Indonesia lancar-lancar terus ya Mas ya. Amin. Oke. Thank you. Makasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di lain waktu, di lain kesempatan, di lain acara ya Mas ya. Ya, baik Mas Ari. Oke. Sohib-sohib sekalian, sebelum kita mengakhiri ngoceh episode hari ini, saya mau ngundang lagi nih Mas Joseph David. Hai Mas Joseph David. Halo. Mas, boleh untuk episode ngoceh hari ini dipersilahkan, mari kita sambut sama-sama sohib sekalian, Mas Joseph David. Aku sekarang mau mainin lagu Melukis Senja ya, soalnya lagi malam-malam gini kan biar enak-enak gitu aja ya. Aku mulai ya.
Yes, thank you Mas Joseph David. Thank Melukis you. Iya, sama-sama. dari Budi Doremi ya Mas ya. Iya. Betul benar. Oke, thank you Mas David. Sehat terus Mas. Nah, sahabat sekalian, terima kasih sekali lagi saya ucapin udah nonton Ngoceh episode 16 kali ini. Jangan lupa saksikan terus Ngoceh melalui IGTV @indonesiabaik.id. Di YouTube-nya juga bisa ditonton di Indonesia Baik ID, di YouTube Kelas Bersama Kita, Facebook Indonesia Baik.id, dan Facebook Kelas Bersama Kita. Nah, terima kasih sekali lagi buat sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih Mas Bayu dan Mas Joseph David. Saya Tengku Adrian pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Ngoceh selanjutnya. I'm signing out. Dadah. Ngoceh, ngobrol cerdas, bincang asik, menginspirasi.